Konnichiwa, hai kalian sedang menyaksikan Live Factory by Rens Records dan Bahtera Ide. Halo Niro. Halo, konnichiwa. Terima kasih sudah undang saya, terima kasih. Live Factory, kita ngobrol-ngobrol boleh ya Niro ya? Hai. Origami, ya karena saya orang Jepang, serahkan pada saya origami, gampang sekali. Oke. Jadi kamu jago ya membuat origami? Ya jago, lihat aja nanti. Jadi lagu Sankyu ini aku jelasin artinya dulu nih. Sankyu 39, angka 39. Angka 3 dalam bahasa Jepang bacanya san. 9 bacanya Q. Jadinya Sankyu. Sankyu artinya apa? Thank you dalam bahasa Inggris. Tapi orang Jepang kan susah nyebut thank you, jadinya thank you, itu kan. Sebenarnya ciptakannya sih akhir-akhir ini, cuma idenya sudah ada dari 1,5 tahun yang lalu. Nah sebenarnya ini bukan ide, tapi ini berdasarkan dengan pengalaman pribadi yang aku mengalami sedikit depresi. Dan waktu depresi aku benar-benar kurang semangat untuk berkarya atau kurang semangat untuk melakukan apapun. Dan aku benar-benar pengen keluar dari situasi atau mental itu, tapi aku nggak tahu caranya bagaimana. Waktu itu ada satu orang yang selalu menemani aku dengan senyumannya sangat manis. Itu yang menyemangati aku. Itulah Arina Epifania, vokalis dari Mocha. Gitu. Jadi aku dedikasi lagu 39 Sankyu ini buat istri tercintaku. Semoga lewat lagu ini kalian juga bisa dapat semangat atau inspirasi, atau kalian ingat lagi selalu ada orang yang menyayangi kamu dan membantu kamu. Kamu harus sampaikan Sankyu kepada dia. Biasanya kita bahasa SMS kali ya. Jadi kalau kita nulis 39 di kalau email atau Line atau WhatsApp segala macam, 39 itu artinya thank you. Jadi orang Jepang itu pasti tahu 39 itu udah terima kasih. Iya, jadi kayak WK sama sih. Iya, semacam itu. Bedanya adalah gini. Lagu-lagu selama ini itu aku cenderung bikin lagu buat orang lain, bukan untuk diriku sendiri. Karena aku pengen membuat orang bahagia atau membuat orang senang lewat lagu aku. Nah itu tema atau moto yang aku ciptakan lagu selama ini adalah untuk orang lain. Cuma kali ini itu benar-benar aku bikin lagu buat diriku sendiri, untuk menghibur diri sendiri juga. Proses penyembuhan kali ya, healing gitu kali ya. Jadi healing lewat karya sendiri. Jadi benar-benar internal. Jadi aku sedikit khawatir ya, respon dari teman-teman itu kayak gimana. Tapi ternyata responnya positif semua. Dan termasuk teman-teman Live Factory ini juga sangat menikmati laguku. Terima kasih banyak. Jadi perbedaannya itu sih. Aku ngobrol sama diri sendiri dan aku masukin semua perasaan yang aku punya di dalam satu lagu. Begitu. Paling berat badan. Ya kan semua orang nambah ya berat badannya nggak sih? Iya kan? Ya paling berat itu tuh. Cuman karena kita tuh maksudnya aku dan Arina itu sama-sama musisi dan bekerja di dunia entertainment. Jadi paling berat adalah tidak ada jadwal sama sekali di buku catatan kita, buku schedule book kita. Jadi benar-benar kosong. Ada sih kadang-kadang online event, tapi untuk offline event itu hampir nggak ada. Dan juga masalah finansial juga kan. As you guys know, musisi Indonesia itu masih dapat uangnya dari offline, bukan karena sistem loyalty-nya masih, kalau dibanding Jepang masih kurang kuat ya. Jadi harus tampil terus tapi nggak bisa tampil. Jadi itu yang paling berat sih. Apakah kita bisa hidup untuk depannya, atau apakah kita masih bisa bekerja di dunia hiburan atau dunia musik atau tidak. Jadi selalu kita nanya ke sendiri, masih mampu nggak ya kita? Jadi itu yang paling berat sih. Tapi si Arina orangnya cenderung santai ya. Dia itu bukan santai, tapi dia itu optimis dan dia itu selalu bahagia. Ya nggak apa-apa lah, masih kita bisa hidup dan bisa nyanyi juga. Pasti ada jalannya lah gitu. Jadi ya dia yang selalu membantu aku bangkit lagi sih. Terima kasih, arigatou Arina-chan. Perbedaan yang signifikan ya antara industri musik Indonesia dan Jepang adalah
musisi Indonesia itu betapa terkenal pun tetap harus manggung karena uangnya dari manggung semua. Kayak Tulus nih misalnya. Tulus udah hits banget kan? 3 atau 4 album selama ini dia rilis, itu kan terjual laris manis, semua orang tahu lagunya. Kalau sekelas dia di Jepang itu sudah bisa hidup hanya dari loyalty, menurutku. Tanpa manggung ya? Tanpa manggung. Manggungnya pun paling setahun sekali, tour seluruh Jepang atau seluruh Indonesia. Sekali aja, udah cukup. Tapi kalau Tulus kan harus tetap manggung. Mungkin karena Tulus suka manggung juga, tapi itu kebutuhan hidup juga kan. Ya, band-band lain yang legend-legend juga sama lah, kayak Dewa, Peter Pan, segala macam, Tadi, Gigi, semuanya ya udah legend. Seharusnya mereka bisa hidup hanya dari royalti. Bukan hanya musisi-musisi yang ciptakan lagu saja, tapi sampai tim mereka itu bisa hidup dari royalti seharusnya. Menurutku karena gara-gara itu musisi Indonesia itu keseringan manggung, ya kan? Jaga kesehatan susah, jaga kondisi tenggorokan, jaga kondisi itu susah sekali. Karena Indonesia luas juga, harus sering tampil juga, susah. Tapi semoga suatu hari, karena ini lagi loyalty, lagi dibahas di Indonesia juga ya, semoga suatu hari bisa ada sistem loyalty yang kuat dan bisa menafkahi musisi-musisi, artis-artis yang dari tanah air Indonesia. Harus satu. Ya, 2 boleh. Sebenarnya banyak banget musisi Indonesia itu sudah mulai masuk ke Jepang, industri musik Jepang juga. Kayak kemarin si Stars and Rabbits juga udah pernah tour ke Jepang. Dan juga J-Rocks tentunya, atau Slank juga pernah tampil juga di sana. Dan Ran juga, Tulus juga, semua artis Mocha juga tentunya. Jadi mereka itu sudah masuk ke sana. Dan Tesla Manaf juga. Dia itu bahkan sampai bikin soundtrack apa film apa gitu di Jepang. Jadi benar-benar dia itu sangat hebat. Siapa? Kira-kira siapa harus milih satu? Ya tentu saja Tulus ya. Tulus. Kalau dia benar-benar serius dan nyanyi dalam bahasa Jepang. Karena dia udah ada satu lagu tuh yang translate ke bahasa Jepang oleh Hiroaki Kato. Sepatu berjudul Kutsu. Jadi dia itu benar-benar udah pintar sekali nyanyi dalam bahasa Jepang. Jadi dia benar-benar fokus nyanyi dalam bahasa Jepang, terus dia benar-benar fokus ke market Jepang. Menurutku bisa sih, karena kemampuan nyanyi dia, terus lirik yang khas, tulus, itu menurutku diterima oleh masyarakat Jepang juga. Kalian tahu Fuji Rock kan? Fuji Rock Festival atau Summer Sonic gitu kan? Sebenarnya band Indonesia itu pernah masuk ke Summer Sonic. Si Chancutes pernah masuk, tapi Fuji Rock itu belum tuh. Fuji Rock Festival belum ada yang masuk dari Indonesia. Dan aku tuh berharap dari dulu The Sigit lah yang masuk ke Fuji Rock karena vokalisnya bisa bahasa Jepang juga. Karena dia waktu kecil sampai SMP ya dia di Hiroshima di Jepang. Aku kalau ketemu sama Rekti itu vokalisnya The Sigit, aku pakai bahasa Jepang biasanya ngobrol sama dia. Jadi semoga suatu hari band dia The Sigit itu bisa tampil di Fuji Rock Festival. Menurutku sih. Tapi banyak banget, terlalu banyak ya band-band yang musisi-musisi keren di Indonesia. Semoga kalian menemukan jalannya ke Jepang juga suatu hari. Amin. Gambat ya. Pasti aku bantu, ya. Kontak aku aja, ya. Lewat aku aja. Sip. Oke. Ada berapa coba? Ada. Nah ini nih, paling sukses ya. Oke. Topi Jepang, topi ala Jepang. Oh, topi. Topi, ya kan? Oh, kirain kalau orang Jawa ini bisa burung gitu ya. Nah, ini maksudnya aku pengen bikin burung nih. Ujung-ujungnya jadi bunga nih, ya, bunga atau diamond. Ini Shinkansen. Oh, singkat. Nah ini kereta Shinkansen. Kalau ini Ini apa? Gunung Fuji. segitiga. Gunung Fuji. Itu bagus. Tar. Ini Oh, ikan putih-putih. dikasih putih, ya kan? Jadi ada 4 ya teman-teman ya yang berhasil dibuat hero. Topi Jepang KW nih kayaknya. Ini memalukan sekali, pasti aku dimarahin sama orang Jepang, teman-teman orang Jepangku. Orang Jepang KW, gitu. Kalian harus komen ya. Kalian harus komen.
Bagus nih, Fujisan. Arigatou gozaimashita. Saksikan terus Live Factory hanya di YouTube channel Lens Records. Yoroshiku onegai shimasu.